Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dana Mardika. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Industri, UPN Veteran Jakarta. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat suatu sistem di dalam software Pro Model. Video yang saya buat ini mendapatkan referensi dari channel Kalyana Tantri yang videonya berjudul Simulasi Proses Produksi Menggunakan Aplikasi Pro Model 2016. Baik, mungkin bisa saya share screen saja sekarang software dari Pro Model itu sendiri. Sekarang ini adalah tampilan awal dari software Pro Model ini. Sebelum kita mulai menggunakan software ini, saya akan menunjukkan soal dan study case yang akan dibuatkan sistemnya di dalam software ProModel ini. Berikut soal-soalnya. Setelah kita melihat study case yang akan dibuatkan sistemnya, mungkin kita akan mulai aja. Pertama, kita klik file, lalu kita klik new, lalu kita isi title sesuai apa yang kita mau. Simulasi produksi. Lalu setelah kita isi titelnya, kita klik browse, kita buka sampel, lalu kita cari ini, lalu kita klik OK. Setelah kita udah buat filenya tadi, sekarang kita ke build, lalu kita ke location. Nah, pada di location ini saya akan menentukan icon-icon apa aja sih yang bakalan dipakai dan icon-icon yang bakal ditambahkan tadi ini mempresentasikan 5 lokasi pada suatu lintas produksi. Ini 5 icon yang sudah saya tambahkan. 5 icon ini mempresentasikan 5 lokasi yang sudah sempat saya singgung sebelumnya. Oke, pada saat ini kita akan melakukan pergantian nama pada setiap icon yang bisa dilihat di atas ini sesuai tempat produksinya. Seperti ini diganti menjadi gudang bahan baku. Dan di sini kapasitasnya saya ganti menjadi kita akan mengganti semua icon ini. Untuk penamaan ikonnya sudah saya ganti menjadi gudang bahan baku, mesin bubut, mesin milling, mesin finishing, dan stasiun quality control. Yang di sini kapasitasnya saya ganti menjadi infinite semua. Setelah kita udah ganti setiap nama dari icon-iconnya dan udah kita ganti kapasitasnya, sekarang kita akan menambahkan waktu dan penamaan pada setiap di icon ini. Caranya gimana? Pertama kita uh, unchecklist ini tulisan new, lalu kita tekan 00 di sini, lalu kita tambahkan. Ini bisa kita atur untuk ukuran-ukurannya, lalu kita berikan penamaan dan lakukan berulang ke setiap gambar. Setiap icon atau setiap lokasi pada lintas produksi ini sudah diberikan waktu dan diberikan penamaan. Selanjutnya adalah kita akan memilih menu build, lalu kita akan uh, ke yang tulisan entitas ini. Nah, entitas ini sendiri adalah item-item yang harus diisi pada setiap icon. Nah, kayak ini presentasikan apa ya? Lebih ke barang yang diproduksi. Ini ikonnya boleh disesuaikan. Ini saya beri penamaan yang ini bahan baku.
Lalu kita isi speednya ini sesuai data soal yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Lalu kita tambah-tambahkan lagi untuk entitas lainnya. Setelah kita sudah menambahkan entitas atau barang yang akan diproduksi, selanjutnya kita kembali ke menu build, lalu kita ke path network. Network ini kita akan menambahkan gitu jalur-jalur. Kita akan memberikan tanda pada setiap jalur lintas produksi ini bergerak ke arah mana sih si barang-barangnya ini. Oke, langsung aja kita ganti nama dan datanya sesuai yang udah diberikan di awal tadi. Lalu setelah kita beri nama, kita klik pada data, lalu kita tarik ke dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya. Kita buat semua jalur untuk menghubungkan dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya sesuai data yang sudah diberikan tadi di awal. Setelah kita udah menghubungkan nih dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya dengan path network, kita akan mengganti interface-nya. Nah, pada interface ini eh, kita akan ngisi yaitu ada N1 yang akan kita isi pada jalur A ini lokasi yang pertama. Lalu eh, untuk N2-nya ini kita ganti ke lokasi yang kedua. Oke, kita lakukan ke setiap data. Kita udah menghubungkan nih tadi antara interface-nya antara lokasi satu, lokasi dua, lokasi tiga, lokasi 4, dan lokasi 4 ke lokasi yang kelima. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan menu build, lalu kita ke research. Nah, research ini sendiri apa sih? Research ini tuh uh, untuk kita memberikan sumber daya manusianya. Jadi, setiap lokasi ini ada operator-operator yang mengoperasikan suatu proses produksi. Nah, pada uh, menu research ini, kita bebas lagi balik-balik suka-suka kita untuk ngisinya ikonnya apa dan namanya apa. Dan ini akan saya isi sesuai datanya. Kita edit dimensionnya. Di sini kita ganti menjadi 4 dan ini warnanya bisa diganti tapi kalau saya pribadi ya udah nggak apa-apa kayak gini. Kita langsung add aja. Nah, setelah saya klik add ini letakkan sesuai yang kalian mau. Nah, pada sistem kali ini saya akan menggunakan 4 operator yang berarti di sini akan mengerjakan masing-masing dari setiap lokasi. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengganti dari setiap nama dan data-data operator ini sesuai data yang sudah diberikan di awal tadi. Kita ganti uh, ininya, networknya menjadi path network di jalur A N1. Ubah semua nama operator sampai semua operator terpenuhi. Setelah kita udah uh, ngasih dari setiap SDM-SDM ini, kita balik lagi ke menu build. Lalu kita klik arrival. Lalu kita akan melakukan mengisi dari setiap barang-barang yang akan diproduksi nantinya untuk kedatangannya. Oke, kita isi sesuai data aja. Kita isi bahan baku. Setelah baru kita sesuai data, kita isi semuanya sesuai data yang udah diberikan. Setelah udah kita isi entitas-entitasnya, lalu kita kasih location uh, kedatangan barangnya.
lalu kita isi quantity, occurrence, dan frekuensi sesuai data. Selanjutnya kita akan ke menu build lagi, lalu kita akan ke menu processing. Pada menu proses ini akan diisikan segala proses yang terjadi pada sistem yang sudah dibuat. Pertama, kita klik entitas bahan baku dengan destinasi ke mesin bubut. Kita klik lagi entitas bahan baku uh, dengan destinasi mesin milling. Kita ganti outputnya menjadi gear setengah jadi. Entitas gear setengah jadi kita hubungkan ke destinasi mesin finishing dengan outputnya nanti adalah uh, gear yang sudah jadi. Lalu yang terakhir, gear jadi ini kita hubungkan ke stasiun QC. Gear jadinya pada stasiun QC yang kita arahkan ke route to exit. Kita udah memberikan proses pada sistem ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menguji-uji datanya. Nah, caranya gimana? Pertama kita akan ke menu tools, lalu kita akan uh, ke ini nih start feed, datakan aja. Sekarang kita udah ada di menu start feed. Pada menu start feed ini kita akan memasukkan data-data yang sudah ditunjukkan di awal ini untuk kita uji. Menu ini seperti soal yang di awal tadi, saya mempunyai 4 data yang masing-masing akan saya uji. Mulai saya copy aja dari data yang pertama, udah kita paste datanya ini, kita ke menu feed, lalu kita ke menu setup, kita select all, lalu kita tekan OK. Lalu kita pencet feed lagi, kita pencet auto feed, kita ganti jadi unbounded, lalu kita pencet OK. Oke, di sini langsung keluar ya outputnya dari uji-uji data ini. Lalu kita lakukan untuk 3 data lainnya. Setelah kita udah melakukan uji pada data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat, angka-angka yang dihasilkan pada uji ini kita langsung copy aja ke data laporan kita. Ini data-datanya udah ada. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah copy aja angka normalnya. Nah, copy angka normalnya. Kita balik ke sini lagi. Lalu kita ke bahan baku yang kedua, kita ganti di operationnya. Dan si normal ini kita ganti jadi weight end. Lalu kita lakukan langkah yang sama juga untuk 4 data di bawahnya. Oke, selanjutnya yang akan saya isi adalah move logiknya dari entitas yang pertama, bahan baku ini kita isi tugas gudang dan free, lalu kita isi move logic data-data selanjutnya sesuai data yang sudah ditunjukkan di awal tadi. Di sini teman-teman bisa lihat move logicnya udah diisi semua. Uh, Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah kita klik simulation, lalu option, terus runtime-nya kita ganti jadi 8 jam, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik play.
Oke, sekarang sedang di running. Simulasi sudah selesai dijalankan. Kita klik yes untuk melihat hasil dari simulasi yang sudah dibuat dan dijalankan. Oke, lalu setelah kita melihat hasilnya, ini merupakan hasil-hasilnya. Seperti bisa kita lihat di sini ada general, lalu ada location yang teman-teman bisa baca sendiri di sini. Baik, simulasi yang kita lakukan sudah selesai. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.